Oke, masih bersama saya WK di acara Cacicot Batang Kopi Ngecot. Bintang tamu hari ini keluarga sendiri, Mas Maup. Yes. Sehat, Up. Alhamdulillah sehat. Mas Maup itu kan salah satu instruktur di Batang Kopi. Ya. Second instruktur, ya. Instruktur pertama kepala instruktur Pak Ali. Instruktur keduanya Mas Maup. Beliau instruktur khusus manual brewing. Oh ya, Ya. ada beberapa pelajaran yang perlu dipelajari ketika ingin menjadi seorang barista. Salah satunya yo minimal dia punya niat, kedua dia ingin bisa nyeduh kopi, ketiganya juga mengetahui tentang berbagai hal terkait masalah barista. Ya. Ya. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tadi udah bilang sehat. Sehat. Om, kita ingin bincang masalah hospitality. Oh. Nek menurut awakmu ini penting tidak sih, Om? Kalau saya, Iya. Ya saya, Om. jadi apa ya? Kalau tentang kafe, resto dan sebagainya itu kan bisnis ya sekarang tuh ya. F&B lah bahasa kerennya ya. Apa ya? Food and beverage ya. Oh, food and beverage. Ya. Jadi kalau hospitality itu sebenarnya bukan hanya di kafe, terus bukan hanya di resto dan mana. Sebenarnya bidang-bidang yang di F&B itu membutuhkan hospitality ya. Nah, hospitality itu sebenarnya kalau soal pemahaman sih gampang. Ibaratnya itu kita melayani customer, dah itu. Cuma kalau lebih detailnya lagi yang namanya, misal ya kita barista lah di kafe ya. Hospitality itu satu, misalnya kita harus mengetahui produk-produk yang kita jual. Terus ada edukasi ketika orang mau bertanya. Ketika orang bertanya. Ya, misalkan kan adalah beberapa orang yang ingin tanya profil roastingnya, profil kopinya, cara nyeduhnya dan sebagainya gitu. Kalau nggak tahu kan lucu juga. Nah itu, terus yang kedua itu ada clean ya, kebersihan lah. Jadi kita di meja bar itu yang namanya barista ada hospitality, yaitu salah satunya meja bar itu benar-benar harus rapi, bersih, dan tempat-tempat alat-alat itu juga harus jelas. Gunanya apa sih? Buat biar kita nyeduh, kita ketika ada pesanan itu nggak bingung. Memudahkan ya? Memudahkan yang nyeduh di situ. Nah, terus yang kedua, gitu kita juga ada yang namanya upselling. Gitu. Apa ya? Jadi upselling itu sebenarnya itu main produk, salah satunya main produk yang ora payu, kepri cara main payu. Misalkan ada produk, misal kopi susu lah ya. Misal kopi susu itu lakunya beberapa tok dibandingkan menu-menu yang lain. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan kopi susu ini biar laku gitu loh. Untuk apa yang meminimalisir meringankan HPP lah. Di HPP beberapa menu itu kopi susu ini tuh mau dijual atau sekalian mau dibuang gitu. Artinya kita juga ada bahan baku. Kalau misalkan ini kok nggak kejual, otomatis bahan bakunya juga nggak terpakai. Kalau misalkan kita ingin dijual, artinya yaitu tadi kita harus menawarkan, ibaratnya itu kita sales lah, sales di meja bar itu. Misalkan selamat datang Bapak Ibu, misalkan ini kita ada produk varian baru, minuman kan manual brew, kita variasi menjadi tubruk susu misalnya itu. Rasanya bisa bikin nyaman dan bisa menahan ngantuk, misal gitu loh, misal itu bisa. Itu terus juga kita ada yang namanya ketika misal ini ya, kadang kalau di yang high itu, yang ke atas dikit itu seperti misalkan ada orang yang pakai bahasa asing atau apa ya, paling enggak setidaknya itu kita tahu lah, tapi enggak begitu kalau di daerah sini itu loh. Paling enggak kalau kita misalkan ditawari yang di kota dan sebagainya, paling tidak itu harus ada bekal minimal what is your name, tahulah ya. Itu sih. Berarti intinya hospitality gitu apa? Intinya melayani customer, memperlakukan dengan baik. Dengan baik. Iya. Sebenarnya intinya segitu toh. Itu cuma yang ada ya apa kebanyakan kafe ya, nggak tahu yang di Batang atau di mana, itu rata-rata mereka itu hanya mengutamakan skill itu. Dan skill itu memang bukan merendahkan saya ya. Mereka itu skill pun dapat itu dari belajar, ibaratnya kasarannya itu magang lah di kafe-kafe. Udah bisa
Karena kalau zaman sekarang itu kita harus ada sertifikasi itu loh. Oh iya. Itu penting banget. Nah, Mas Agus, Alhamdulillah saya ikut sertifikasi 2 kali, yang sekali tidak lulus, yang sekali lulus alhamdulillah. ndak sing pertama jenengan mengenal apa? Ngelak latihan awal barista itu di mana? Kalau bener-bener yang sekolah ya di sini gitu, di Batang Kopi sendiri kalau Oh, yang di Batang Kopi malah. sebelum saya balik ke Batang di Semarang, saya kan masih ada sesuatu di Semarang. Dulu pernah saya ikut sekali itu mengenal kopi namanya di Dusun Sirap. Oh, sirep. Iya, di sana itu ada panen raya. Saya sama Mas Yaim dulu, temen Gus Yaim. Gus Yaim, partner ke sana, 1 orang 200.000 daftar. Ya edukasi tentang kopi lah. Ya sebenarnya di situ awalnya hanya pengenalan aja gitu loh. Habis dari situ kan saya di kedai, saya ngebar di kedai, terus kenal Mas Rifani. Ya terus belajar lah di sini. Ya itu mengenal beberapa ilmu yang ada di barista itu, ya salah satunya tetap di sini, yang utamanya di sini. Selain saya mencari referensi itu juga kan penting juga. Seberapa penting hospitality bagi seorang barista? Menurut saya sangat penting. Sangat penting. Pokoknya kalau yang gampang di barista lah satu, skill sama hospitality. Udah itu skill memang kita harus bisa, gimana kalau nggak bisa itu. Tapi misalkan kita nyeduh kopi ada pembeli kok manyun dan sebagainya, ya mereka pasti nggak akan kembali. Itu jarene mempengaruhi ya? Pasti hospitality sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi rasa, mempengaruhi pelanggan. Iya. Ada mitos juga Mas yang mengatakan ini, kalau misal kita nyeduh kopi ada perasaan yang panik, galau, kejiwaan terganggu. Itu misalkan ya, ini mitos atau enggak tahu ya. Wah, kopi kurang enak iki. Cem ora enak tenanan. Sudah ada adjustment. Ya, sudah dijudge bahwa ini wah enggak enak. Kopimu sing gawe kok ora enak piye ya. Tapi pengaruh psikologis juga pengaruh ya di seduhan kopi. Nah, juga pengaruh. Berarti intinya barista itu harus senang terus dong? Ya, harus happy itu. Harus happy. Harus happy, walaupun misalkan galau atau apa ya paling enggak ketika nyeduh istirahat dulu galonya. Iya, itu kerjaan kok. Itu kerjaan. Iya. Tapi setahun yang lalu tuh galau terus kopi nur enak terus ya? Iya, betul. Enggak mau saya nyeduh itu. Iya. Mas, nganu Mas, misalkan lagi nobar customer ku mantane Mas. Sing paling ditunggu sampai ndodoli ora Mas. Profesional dong. Maksudnya sing toko ke mantane sampean, sing sampean paling mangkel. Mantan menjadi istri atau? Mantan pacar. Oh. Mantan saya jauh di luar kota. Misalkan. Gitu, Oh, berarti nganu berarti ini ya, mitos ya. Mitos. Berarti intinya kan ketika sudah siap ngebar, pikiran-pikiran sejelek, pikiran galau dan sebagainya sementara diselehke dulu gitu ya. Iya, harus diselehke dulu lah. Ya, itu sebenarnya nggak hanya pembuat kopi sih ya, di pekerjaan manapun itu juga mengganggu sebenarnya. Enggak juga. Nek tukang macul enggak semakin jengkel semakin lampunya ya, betul. Gitu. Banyak banget Mas, kalau di barista itu banyak banget. Tadi misal kadang ada manual brew gitu ya. No, ya itu manual brew justru yang saya beberapa kali ketemu orang-orang kopi selain di Batang gitu ya. Itu mereka itu yang yang biasanya dikira nggak tahu kopi dan mereka nyarinya single origin signaturnya apa sih di sini itu ada kopi signature ya signaturenya itu apa ya jelas mereka cari ya single origin, misal ada V60 terus misalkan Tobruk lah atau Vietnam Drip, banyaklah, ada kali tahu Wave Flat Bottom, mungkin ada Aeropress, American dan sebagainya lah. Itu justru manual brew itu menjadi patokan utama, kita harus bisa. Persoalan mesin pada intinya mesin kan hanya tinggal mencet itu. Betul. Kalau orang mengesampingkan manual brew hanya menggunakan mesin, berarti itu hanya barista mampang di bar itu. Bukan barista berskill gitu. Ya sombong-sombong lah ya. Gini-gini. Alhamdulillah saya itu belajar yang tak tekuni itu manual brew ya, selain tidak punya mesin gitu ya. Alhamdulillah kan di sini ada ini. Kemarin aku pertama kali nyoba mesin aja ndredeg gitu. Iya, karena mahal, belum pernah megang gitu kan. Ya. Akhirnya udah tak pegang,
Oh, mesin ya sebenarnya itu gampang. Gampang, Pada kan? intinya itu Heeh. loh. Cuma kan nanti ada kalibrasinya sendiri. Nek mesin kan tidak pengaruh hati dan sebagainya. Enggak. Enggak ya. Mesin robot. Gampang. Nek barista itu ketika ngebar wajib mandi enggak? Pengaruh enggak itu? Ya gimana ya? Seharusnya sih iya. Termasuk hospitality sebagai Iyalah. kenyamanan pelanggan, kenyamanan ketika nyeduh. Nah itu saya kan belum nyebutin yang ada di badannya. Oh Nah, ya. misalkan kalau barista terkenalnya itu kan identik satu buat gaya, Wah. nah, jadi passion, misalnya Instagramable, mungkin yang gagah-gagah itu barista dikejar banyak cewek dan sebagainya ya Wajar lah ya. wajar. Itu ya namanya mandi, pakai sepatu, mungkin pakai apron, buat pelindung kepala kita harus pakai topi, Pakai kacamata. pakai kacamata. Sebenarnya itu membantu gitu loh. Iyalah. Tapi sekarang itu jarang ada barista yang memakai apron, ala kadarnya Jarang. gitu Ah. loh. Kaosan ireng. yang Kausan, penting. ireng itu. Harus sendalan. Sendalan itu sebenarnya kurang lah. Tetap kurang ya. Daya tarik Ya, untuk menjual. mm-mm. Daya tarik customer ke situ itu aku pernah nonton video di Makassar ya. Jadi di situ ada salah satu barista, dia itu menjelaskan ketika ada customer satu dan dia langganan, selamat pagi Bapak, ini saya ada kopi baru nih, mau nyobain enggak itu. Padahal sudah kenal. Padahal sudah kenal gitu loh. Artinya pelanggan itu semakin nyaman di situ, bukan hanya kopi yang dicari, tetapi bincang-bincang dengan yang si ngebar itu sendiri. Cacicotnya. Ya, cacicotnya itu dapat gitu loh. Tapi nek tukang roasting nggak perlu ya. Nggak perlu. Tukang roasting penting, ya penting banget sih itu. Harusnya penting. Ya harusnya. penting. Minimal pakai sendal lah ya. Minimal pakai Soalnya sendal, trum kan, terusan apa jenenge masker juga. Masker ya. Nah, tapi kalau di Batang Kopi sudah kayak gitu. Sudah ya, saya pernah kobong. Mesin kapasitas 15 kilo macet, sogok nggo kayu ngobong ya. Apa nek barista sing handal itu yang bagaimana? Barista yang handal, tergantung handal di bidang apaan itu. Handal di bidang kebaristaan. Handal di bidang kebaristaan jelas kalau secara edukasi, secara talent itu satu skill jelas. Skill itu kan persoalan bukan kita ngejes wah kopi ku enak itu kan, tapi kan kita ada benar-benar ketika kita nyeduh kita tahu variabel itu tahu gitu loh. Setelah itu kita tahu mungkin bukan hanya dari takarannya aja satu berbanding berapa, tapi setelah itu ada kita yang namanya mengenal logika brewing juga itu. Apa meneh itu? Nah, itu Mas Irfan yang saya masih belajar soal itu kan, belum tingkatannya lah menjelaskan itu, hanya sekedar tahu aja. Tuh, terus setelah ketika barista kalau udah menguasai itu, barista yang handal satu, jelas kalau dari skill yaitu mumpuni lah 100 lah ya. Enggak nyampe sih 90 ya, 90 ya. Bisa misalkan kita bisa pokoknya kita bisa nyeduh kopi dan edukasi. Nah, berarti kan dia itu mengetahui sejarah kopi itu dari mana, minimal ya, seperti itu minimal seperti itu. Juga bisa menggunakan alat. Iya, bisa menggunakan alat, terus memperlakukan alat itu juga penting gitu. Terusan komunikasi sama customer. Iya, komunikasi. Terus selanjutnya apa lagi? Apa ya? Gimana caranya kita bisa upselling produk itu? Itu penting kok menurutku. Jadi kan kalau di cafe resto itu kan nggak mesti ya menu itu terjual semua. Makanya kita harus manajemen setiap hari itu kita hitung menu apa yang keluar paling cepat, menu apa yang keluar paling banyak dan paling sedikit itu mana gitu loh. Artinya bisa buat evaluasi hari ke depannya ke depan. Itu buat evaluasi. Makanya di manajemen cafe and resto F&B lah ya. Itu penting di situ loh. Mungkin pengusaha udah tahu lah ya. Itu. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang barista ketika di bar apa? Yang paling sering saya langgar ya, merokok. Merokok. Iya. Seharusnya kurang etis aja. Ketika di meja bar jangan lah ya. Jangan. Dan juga kalau misalkan apa ya, ini mungkin agak kasar omongannya ya. Misalkan minum-minuman dan sebenarnya ya aku nggak ngaruh-ngaruh gitulah. Paling tidak nanti di lain tempat lah gitu, misalkan intinya ojo nih meja bar itu. jangan, meja bar bener-bener steril, kita buat nyeduh kopi, bikin minuman mocktail, squash dan sejenisnya itu ya di meja bar bener-bener harus bersih. Aku pernah lihat neng suatu kedai ini kayak gini,
ketika sudah jadi dan sebagainya diputar terus dihirup Op. Si baristanya itu hirup iki piye iki? Ya pengen sebenarnya apa ya, kita kan ada yang namanya kalau di barista itu mungkin pengen membawa rasa aroma kopi ini, tapi saya pikir orang sekarang ya, saya bukan membesar-besarkan Mas Rifani ya, orang yang tahu cita rasa yang saya kenal beliau tok itu loh. Iya. Ya Mas Rifani. mungkin saya belum tahu orang itu bagaimana. Setahu aku pakai dasar yang benar gitu loh. Kalau yang lain yang saya ngobrol dan saya mungkin ini rasanya mungkin lebih soft atau mungkin rasanya asidnya lebih atau apa itu, saya pun yang udah belajar lama membedakan itu susah banget gitu. Iya. Persoalannya itu. Nah, ya nggak apa-apa sih, mungkin belajar bareng-bareng lah sama teman-teman. Tapi kan intinya kan kurang etis seperti itu ya. Iya, kurang etis. Kurang etis. Kalau itu buat diminum sendiri sebenarnya nggak masalah. Masalah. Tapi kalau mau diberikan ke customer, janganlah. Ojo lah ya. Jangan. Ojo. Nanti mereka yang nilai sendiri kok. Ngapain? Nek rene meneh ya berarti ya kopine jos seperti Kopinya itu. jelas begitulah, pelayanan kita bagus. Oke. Banyak banget Mas, sebenarnya masih banyak. Ya nanti kita di season berikutnya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, hospitality barista sementara dicukupkan dulu. Oke. Nanti disambung di season-season berikutnya. Terima kasih, Op. Siap. Selamat bekerja dan bercinta. Siap. Selalu siap. Mudah-mudahan berkah barokah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih masih bersama saya WKWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.